Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara visi Kota Bekasi. Ya, membangun Komsel Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community yang ada di Kota Bekasi. Pertanyaannya adalah, yang pertama pertanyaan itu adalah, apa itu Komsel? Ya, apa itu Komsel? Nah, kalau kita sudah punya pemahaman tentang konsep membangun sebuah Komsel, maka ada pertanyaan, apa itu Komsel? Komsel adalah kelompok kecil yang hidup di dalam. Komsel adalah kelompok kecil yang hidup ke arah Kristus. Jadi bukan ke arah gereja, bukan ke arah organisasi, bukan ke arah pemimpin kelompok selnya, tetapi dia bertumbuh, dia berkembang itu ke arah Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma 14 ayat 17, Roma 14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Apa artinya? Artinya bahwa Komsel itu boleh ada makanan, boleh ada minuman, boleh, tetapi tujuannya bukan itu. Yang kedua, Komsel itu kita tujuannya adalah, saudaraku yang kekasih, tujuannya adalah bagaimana kita mempraktikkan gaya hidup Tuhan Yesus. Itu yang kita perlu pahami sungguh-sungguh, bahwa Komsel itu apa? Bukan sekedar kita punya ibadah di tengah minggu, bukan. Ya, bukan sekedar punya ibadah di tengah minggu, tidak. Tetapi apa sih sebetulnya? Apa itu Komsel? Komsel adalah mempraktekkan gaya hidup Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus. Ini paling penting, Bapak Ibu. Gaya hidup Tuhan Yesus. Nah, kalau kita memahami tentang gaya hidup Tuhan Yesus, berarti bahwa kita harus juga memahami tentang visi dan misi dari gereja kita, dari GBI GBC. Kalau kita tidak memahami tentang visi dan misi dari gereja kita, gereja lokal kita, maka kita tidak akan bisa juga membawa jemaat untuk hidup memiliki atau mempraktekkan gaya hidup Yesus. Visi dan misi gereja kita, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sangat pahami, ya, karena saya sudah sering kali khotbahkan tentang visi dan misi. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Visi kita Gereja Bethel Indonesia GBC adalah menjadikan jemaat itu dewasa sama seperti Yesus. Ya, itu saya pakai bahasa saya. Menjadikan jemaat itu dewasa sama seperti Tuhan Yesus. Jadi arah kita itu hanya kepada Tuhan, kepada Kristus. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada seorang pun yang hebat di gereja ini. Tidak. Mungkin dia punya pengaruh di gereja ini, memberi persembahan, punya pengaruh dalam pengajaran, punya pengaruh dalam berbagai hal, orang pintar, pandai, dan sebagainya. Tapi arah
situ. Itu PKS adalah bagaimana mengkasihkan juga hidup bukan soal makan dan minum, bukan soal pakaian segala macam, tapi baru terjadi di tahun ini kan begitu, di beberapa tahun ini, iya kan? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, harus kita mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus. Dan gaya hidup Tuhan Yesus itu adalah gaya hidup di surga itu kayak apa? Di surga itu nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi salon, nggak ada lagi swalayan, nggak ada. Di sana itu hanya ada pujian dan penyembahan, praise and worship. Yang kedua, apa itu komsel? Komsel itu adalah kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 12 orang. Komsel itu adalah satu kelompok kecil, bagian dari gereja lokal itu ada berdiri sebagai komsel, komunitas sel, dia terdiri dari 5 sampai 12 orang. Sebetulnya komsel yang mau dewasa adalah komsel yang rela untuk menjadi komsel yang mau mengembangkan diri, dikembangkan lagi. Kalau udah 12, lebih dari 12, sudah harus rela. PKS-nya sudah harus bisa membimbing jemaat yang dilihat, yang mampu untuk menjadi pemimpin komsel berikut. Sambil dilatih, sambil didampingi, harinya mungkin beda, jamnya mungkin beda, hari yang sama tapi jam beda, atau hari yang berbeda. Tapi didampingi oleh komsel senior, oleh PKS senior. Jadi jangan bangga kalau komsel saya lebih dari 15 loh, komsel saya 20. Enggak, kita bukan tujuannya di situ. Kalau sudah jemaat memungkinkan, Gereja Bethel Indonesia memungkinkan jemaat dewasa 12 yang dibaptis selam bisa menjadi sebuah gereja, itu bisa menjadi sebuah cabang atau pos pelayanan. Tetapi kalau kita bicara komsel, itu tidak boleh lebih dari 12. Kalau 12, lebih dari 12 harus pecah. Harus dikembangkan. PKS harus bisa melihat siapa yang kira-kira yang bisa dilatih untuk menjadi PKS baru. Ya. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh. Supaya bisa apa? Bisa tumbuh. Dalam hal apa? Kan di komsel itu kan bukan khotbah, tapi sharing. Jadi komsel hindari khotbah. Kalau komsel khotbah juga, untuk apa kita bikin komsel? Jangan pindahkan kegiatan ibadah minggu ke hari komsel, hari Kamis atau hari Jumat. Jangan. Kenapa 12 sampai 5 sampai 12? Supaya bisa terjadi interaksi, bisa terjadi sharing, terjadi interaksi. Tidak dimonopoli satu orang yang hebat yang berbicara. Tidak dimonopoli orang tertentu. Tetapi bisa saling membagi. Bisa saling membagi, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan. Tapi kalau lebih dari 12, itu udah sulit. Sudah sukar. Katakanlah satu orang punya waktu 1 menit. 12 sudah 12 menit. Kalau satu orang 2 menit, kali 2, 24 menit. Satu orang 5 menit, kali 5, selesai, kali 12, 1 jam. Makanya komsel, ada yang bilang komsel pulang sampai jam 12 malam, sampai 11 malam.
Nah, karena kita ini sekarang nggak ketemu, jadi nggak lagi. Yang dulu-dulu seperti itu. Mulai jam setengah 8, komsel selesai jam 10, setengah 11. Itu bukan lagi komsel. Kita sudah pindah jam ibadah minggu ke komsel. Ibadah minggu saja kita nggak sampai 2-3 jam, 1,5 jam, 2 jam saja kita sudah marah-marah, kita pengen pulang. Nah, komsel kita rasanya kerasan, nggak boleh. Yang ketiga apa? Komsel itu adalah komunitas yang selalu ingin bersama-sama. Ya, ini yang ketiga. Komsel itu adalah komunitas yang selalu ingin bersama-sama. Klik, tolong klik. Ingin bersama-sama, mendukung untuk saling bertumbuh dalam Kristus. Ini komunitas yang paling hebat sebetulnya. Kekuatan penginjilan itu kalau kita mau mengerti tentang komsel, sebetulnya komsel itu ujung tombak dari penginjilan gereja. Ya, sebetulnya komsel itu adalah tempat kita untuk memenangkan jiwa baru. Ya, kalau komsel sudah ada di zona nyaman, 20 tahun dia aja, 20 tahun dia aja, nggak berubah-berubah, kurang iya, tambah enggak. Itu kita sudah harus mandiri. Sudah harus bertanya, ada kesalahan pasti. Ya kan? Komunitas yang selalu ingin bersama-sama, mendukung untuk saling mendukung, ya. Mendukung untuk saling mendukung. Bukan mendukung untuk saling jangan. Makanya di komsel itu bukan tempat untuk gosip. Komselnya 45 menit sampai 1 jam, ceritanya 1,5 jam, udah lain itu. Itu udah pasti gosip udah. Ya kan? Kalau gosip itu kan semakin digosok semakin sip. Nah, ini harus dihindari. Mendukung untuk apa? Bertumbuh dalam Kristus, bukan saling menjelekkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena kecenderungan untuk pertemuan di rumah namanya komsel itu kecenderungan untuk gosip, untuk cerita panjang lebar, ngalor ngidul itu memungkinkan pada saat komsel itu. Nah, kalau kita nggak mawas diri, maka kita bisa menjadi penghalang dari bertumbuhnya komsel. Menjadi penghalang untuk komsel itu tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa menjadi lahan untuk penginjilan, memenangkan jiwa. Yang sebetulnya PKS harus memberi motivasi kepada anggotanya untuk menangkan jiwa. Makanya seringkali saya di mimbar selalu katakan, ayo 1 orang 1 tahun menangkan 1 jiwa dari komsel. Ya, jadi komunitas yang selalu ingin bersama-sama. Kalau sudah hari Senin, kapan nih hari Kamis? Kalau sudah hari Kamis, kapan nih hari Jumat? Kepengen ketemu. Kalau kepengen ketemu untuk saling mendoakan, saling mengangkat, saling meneguhkan, saling memberkati, bagus. Tapi kalau pengen ketemu hanya bikin kue, ada rujakan yang bagus, oh ada masakan yang enak. Nanti aku bawa ini ya, kamu bawa itu ya. Boleh-boleh saja, tapi tujuannya bukan itu. Atau bapak-bapak, oke nanti kita ketemu di komsel deh, baru kita bicarakan deh usaha pekerjaan kita. Bukan itu tujuan komsel, walaupun mungkin kita nggak bisa membatasi orang bicara. Tetapi tujuan komsel bukan itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang keempat, komsel adalah sebuah keluarga jemaat secara rohani yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Komsel adalah sebuah keluarga jemaat atau keluarga rohani secara rohani yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi
Komsel itu yang harus, karena kita berikan wewenang penuh kepada Roh Kudus untuk bekerja, seperti kita kan berdoa kalau memulai apa namanya komsel, kan kita minta biarlah Roh Kudus yang pimpin kita, biar Roh Kudus yang mengambil alih. Bila masuk dalam komsel, Roh Kudus kita singkirkan, Roh Kudus sudah nggak pimpin lagi. Yang kelihatannya rohani dibungkus dengan rohani, dibungkus dengan iman, dibungkus dengan kata-kata rohani, tapi sesungguhnya sudah nggak rohani karena Roh Kudus sudah nggak ada. Nah, konsep keluarga jemaat yang secara rohani yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan hanya pada saat kita komsel baru dipimpin Roh Kudus, tidak. Tetapi efek dari komsel itu dia bisa bertumbuh terus, dia bisa menggaung terus sampai masuk di dalam gereja. Dia bisa membawa jemaat ke dalam gereja. Jadi komsel adalah sebuah keluarga jemaat. Artinya apa? Artinya bahwa di komsel hari Kamis, hari Jumat kita kumpul di komsel, menangkan jiwa, lalu jiwa itu kita bawa oleh pimpinan Roh Kudus, kita bawa ke gereja. Itu komsel yang benar. Makanya tadi saya katakan bahwa komsel itu adalah ujung tombak penginjilan dari gereja. Itu yang paling penting, ya. Terus yang kelima, komsel bagian dari gereja lokal di mana kita tumbuh. Jadi komsel tidak boleh lepas dari gereja lokal di mana kita tumbuh. Jangan PKS buat aturan sendiri di komsel. Nggak boleh. Karena komsel itu bagian dari gereja yang ada. Gereja lokal yang ada di mana komsel itu ranting lah. Kalau pohon, ini rantingnya, itu komsel itu. Nah, dia nggak boleh berdiri sendiri, dia nggak boleh punya aturan sendiri, dia nggak boleh punya karena visi misi kita komsel Jatikarya, visi misi kita ini nggak boleh. Visi misi dari komsel Cipayung adalah nggak bisa. Karena apa? Komsel itu adalah bagian dari gereja lokal di mana komsel itu berada. Nah, itu penting, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita lihat yang kedua, tujuan komsel. Nanti setelah ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bertanya, ya, nanti dipandu oleh Bapak Mas Yosua, ya, Bapak Yosua. Tujuan komsel, kita lihat sekarang, tolong klik. Tujuan komsel adalah excellent service. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya kan? Apapun juga, ya. Jadi ada kata juga di situ. Apapun juga, ya. Apapun juga komsel. Apapun juga yang kamu lakukan di komsel. Apapun juga yang kamu lakukan untuk jiwa-jiwa di komsel. Kamu lakukan itu bukan karena ditugaskan gereja. Kamu lakukan itu bukan karena kamu hebat. Kamu lakukan itu bukan karena kamu pandai. Enggak. Kamu lakukan itu semua dengan hati yang tulus. Hati yang tulus ikhlas. Bukan supaya mendapatkan pujian, komsel kami hebat.
Komsel kami bisa ini, komsel kami begini, komsel kami unggul. Enggak. Kita sedang tidak membuat komsel unggul-unggulan. Kita sedang membuat komsel yang gaya hidupnya itu Yesus, dia dewasa seperti Yesus, dia dewasa seperti Kristus. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita mau mengajar mereka untuk seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi tujuan dari komsel yang pertama, tujuan komsel adalah excellent service. Apa sih excellent service? Tujuan komsel, excellent service. Nah, saya nggak pandai bicara, sosok bicara aja gitu, excellent service gitu. Tapi saya mau cobalah, kasihlah kira-kira. Ini tujuannya. Yang pertama, mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Jadi begini, khotbah hari Minggu itu menjadi bahan untuk kita bahan sharing kita di komsel. Ya, khotbah hari Minggu, jadi jangan buat tema sendiri. PKS tidak boleh buat tema sendiri, bikin judul sendiri, lalu khotbah sendiri, nggak bisa. Jadi khotbah hari Minggu itu dicatat, siapapun yang khotbah itu dicatat, lalu dibawa ke komsel. Kita sampaikan di komsel. Oke? Mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Artinya apa? Kita memodifikasi. Kalau di khotbah itu monolog, tetapi di komsel itu dialog. Saya ulangi sekali lagi ya. Konsep khotbah hari Minggu itu monolog. Tetapi akan masuk di komsel itu menjadi dialog. Oleh sebab itu PKS makanya saya katakan tadi, excellent service itu apa? Mengerjakan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Jadi harus memodifikasi, harus pandai. Tidak ada pertanyaan di khotbah, PKS harus buat pertanyaan. Menjadi sebuah bahan sharing. Jadi kita mengerjakan lebih dari yang diharapkan oleh jemaat yang kita pimpin. Jemaat mungkin hanya mengharapkan dari kita untuk apa? Untuk kita datang hadir membimbing mereka. Tetapi yang kita harus lakukan bukan sekedar kita datang, doa, membimbing mereka, sampaikan firman, selesai. Bukan itu, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, membimbing mereka untuk dewasa sama seperti Yesus, bahkan bisa melatih mereka untuk menjadi PKS baru, mengembangkan jadi PKS baru. Contoh soal Ibu Komsel Tiang Sana. Komsel Tiang Sana, PKS-nya sudah bisa melatih siapa di Tiang Sana. Lalu kemudian mengembangkan komsel baru di tempatnya yang baru, di daerah baru. Di tempatnya Bu Helen. Di sana ada siapa, ada jemaat siapa. Dikumpulin. Mungkin ada mantan jemaat di sana yang sudah jauh. Kumpulin mereka, ayo kita komsel ya. Walaupun mereka mungkin tidak berjemaat di sini, tidak berjemaat lagi di sini, tapi mereka dulu adalah jemaat GBI-GBC. Hubungi mereka, ayo kita buat komsel yuk hari ini, gitu. Sehingga lama atau cepat kita mulai menggiring mereka untuk bawa mereka kembali ke kandangnya yang awal. Dulu mungkin mereka merasa jauh, buktinya Ibu Helen jauh pun tetap datang. Kenapa? Karena bukan jauhnya, tapi saya ingin memberikan yang lebih untuk Tuhan. Bukan sekedar mengerjakan lebih daripada yang diharapkan. Itu satu. Yang kedua apa? Memberi lebih dari yang biasa diberi. Waktu, tenaga, pikiran. Memberi lebih dari yang biasa kita beri.
Ya kan? Mungkin di tahun 2020, 2021, 2019, 2020, 2021 biasa-biasa saja. Tetapi di tahun ini kita harus lebih. Dulu mungkin kita tidak terlalu memfokuskan pikiran untuk pembicaraan. Enggak. Di tahun 2022 kita harus lebih. Katakan di tahun 2021 kita memberi 10.000. Di tahun 2022 kita harus lebih excellent. Kita memberi 20.000, umpamanya begitu. Ya kan? Umpamanya begitu. Atau kita memberi lebih dari apa yang kita biasa lakukan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita kita perhatikan. Jadi pokoknya lebih. Ya, memberi lebih dari yang biasa kita lakukan. Beri. Apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu waktu, apakah itu mengorbankan apa yang kita punya. Malah Komsel. Apalagi kalau ada anggota Komsel kita sakit, aduh, kita harusnya nggak tidur tuh, wah, kan gitu ya. Harusnya kita nggak tidur. Yang kita pikirkan hanya mereka. Lakukan lebih daripada Coba tolong munculin dong. Melakukan lebih dari yang dilakukan, yang diharapkan. Nah, ini kalimatnya ini agak sedikit salah ya. Melakukan lebih dari yang dilakukan. Ini yang kita perlu. Kalau biasa itu hanya ya pokoknya ada Komsel lah, cukup. Pokoknya bisa ngumpul orang, bisa ngumpul anggota Komsel, sudahlah cukup. Mungkin kita harus punya inovasi supaya Komsel itu bisa terus bertumbuh begitu. Jadi melakukan sesuatu lebih dari yang biasa dilakukan. Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar umpamanya gini. Hari Kamis kita Komsel, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu itu kita sudah mendoakan satu-satu anggota Komsel kita itu. Kita sudah say hello dengan mereka. Halo, apa kabar? Sehatkah? Jangan lupa ya Kamis kalau bisa usahakan suami istri. Kalau ada anak ya udah satu handphone, bisa satu keluarga. Itu luar biasa itu. Kalau hal itu bisa terjadi. Siapa yang bisa hafal tolong goal dari gereja kita? Jadi visi, misi, goal. PKS nggak boleh lupa karena kita ini gembala mimpin jemaat. Oke, tolong diingat ya, menjadi jemaat yang kuat, sehat, tumbuh dan berbuah. Saya ulangi ya, menjadi jemaat sehat, kuat, tumbuh dan berbuah. Nah, bagaimana mereka bisa kuat, menjadi jemaat yang kuat, sehat, tumbuh dan berbuah? Nah, itu kita harus melakukan lebih dari yang biasa kita lakukan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita sudah mulai doakan. Kita mulai hubungi satu-satu. Ya, saya punya Komsel di Jatikarya dan di Payung itu saya selalu hello Mer, apa kabar Mer? Hari ini ngajar nggak? Udah sampai di rumah belum? Kelihatannya sederhana sekali. Atau yang kedua, mungkin mereka merasa kok PKS pengen tahu sih saya kerja hari ini apa enggak dan sebagainya. Tapi justru itu kita. PKS-nya tugasnya itu. Kan PKS itu kan kepanjangan tangan dari gembala. Ayo, Bapak Ibu setuju nggak kalimat saya ini? Ya kan? Apalagi sekarang ini kita online, ya kan lebih enak lagi gitu. Nggak usah datang ke rumahnya pun kita udah telepon. Jadi
kita melakukan sesuatu yang lebih dari yang biasa kita lakukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita udah komsel, tapi komselnya hanya pribadi-pribadi. Kita sudah approach atau kita sudah hubungi satu-satu. Sehingga hari Kamisnya atau hari Jumatnya itu tinggal kita ketemu, halo apa kabar? Gitu. Nah, enak sekali. Ya kan? Atau kita sudah bisa tahu bahwa dari hari Senin, Selasa, Rabu itu kita bisa tahu bahwa si A nggak bisa hadir karena sakit. Ya. Jangan hari Kamis baru kita tahu. Oh, si A nggak bisa hadir karena sakit. Si A nggak bisa hadir karena, apalagi sekarang kan, Omikron. Ya kan? Ya jangan. Nah, ini, itu ya, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, klik. Selanjutnya, 4. Melayani lebih dari yang biasa dilayani. Melayani lebih dari yang biasa dilayani. Yaitu tadi saya katakan bahwa kita harus inovasi. Ibu Gembala itu selalu, kalau saya lihat di konselnya Ibu Gembala ya, saya enggak, apakah masih dilakukan atau tidak, tapi pernah saya ikuti, pernah saya dengar, itu selalu ada semacam icebreaker gitu ya. Jadi sebelum komsel itu ada semacam cerita dulu dan sebagainya, lalu yang lain suruh, ayo nebak, ayo ini, ayo itu. Nah, jadi melayani lebih dari yang biasa dilayani, melakukan sesuatu yang lebih, bukan sekedar. Sekali lagi, karena kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Kan gitu ya, bukan soal makan dan minum, bukan. Yang kita harus lihat dengan yang kita harus perhatikan itu. Jadi melayani lebih, jadi pelayanan kita itu kita harus siapkan betul-betul. Jadi firman yang kita mau sampaikan kita siapkan betul-betul. Doa yang kita mau suruh untuk mereka berdoa kita siapkan betul-betul. Pujiannya kita harus siapkan betul-betul. Satu pujian penyembahan atau pujian penyembahan aja. Tapi harus disiapkan betul-betul. Pelayanan itu harus dikelola betul-betul. Ya. Apalagi kalau punya di komsel, punya teman, punya wakil seperti Pak Berlian tadi katanya punya asisten ya di Jati Sampurna ya. Saya belum kenal. Coba nanti kasih kenal ya Pak. Siapa asistennya supaya saya tahu nanti. Kalau jemaatnya di komselnya sakit bisa dikunjungi oleh asistennya. Karena saya nggak tahu jadi saya nggak bisa suruh asistennya. Nah ini Bu ini kan sakit nih. Saya yang tanya terus sama tim siapa yang nengani, tim Mekar ya, Bu Ika, gitu. Nah kalau saya tanya Pak Berlian pun kasihan Pak Berlian jauh Kalimantan. Nah gitu ya. Jadi melayani lebih dari yang biasa kita lakukan. Jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya yang kelima, memberkati lebih dari yang biasa memberkati. Jadi begini, anggota komsel yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan sekedar mereka anggota komsel kita, enggak, tapi kita harus memberkati mereka. Pekerjaannya, usahanya kita tanya, bagaimana usaha kamu? Ya, bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana pendidikan anak-anakmu? Bagaimana rumah tanggamu? Bagaimana suami? Bagaimana istri? Ya, kami di Komsel Jatikarya Cipayung itu begitu. Saya selalu tanya, ya kan, Mbak Mary kerjanya gimana hari ini? Pusing nggak? Ada anak-anak yang bikin pusing nggak? Kadang-kadang stres. Pak Yu kadang-kadang anak-anak bikin stres. Belum lagi ibu-ibu. Nah, dengan demikian kita doakan. Oh ya, berarti dia lagi stres. Dia lagi banyak masalah. Ayo kita doakan. Begitu. Ya kan? Seperti itu ibu-ibu ya, saudara PKS itu memberkati. Apalagi kalau bisa diberkati dengan hal-hal yang lain. Ya, berkati saja dengan hal-hal yang lain. Puji Tuhan.
Kita berkati mereka dengan doa saja itu sudah luar biasa. Kita tarik berkat dari surga turun untuk mereka. Usaha mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak, semua pendidikan anak-anak. Kita berkati, itu tujuannya konsel. Gitu. Karena di gereja itu 1,5 jam ya, sampai 2 jam. Tapi di konsel kan kita bisa ketemu, bisa ngomong-ngomong habis konsel gitu ya, itu. Yang keenam, mengasihi lebih dari yang biasa kita kasihi. Orang itu siapapun dialah, tua kaya, tua muda kaya miskin, orang pintar bodoh. Tapi kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati itu, mereka rasanya itu apa ya? Rasanya itu mereka sangat terberkati. Ya kan? Saya kasih satu contoh soal aja lah. Orang tua dari Mbak Vera. Itu papanya Mbak Vera. Papanya Mbak Vera itu kan Muslim. Tetapi kemudian dia masuk rumah sakit, bapaknya masuk rumah sakit. Wah, kita backup tuh. Kita backup ya. Saya, khususnya saya PKS-nya. Kita doa, ya, kita teleponin, lalu kita bisa nggak kasih telepon itu kasih dekat dengan papanya supaya kita bisa doakan. Atau kamu yang bisikan di telinganya. Oh, itu. Artinya apa? Kita punya rasa kepedulian. Ya, rasa peduli. Ya. Di tim Komsel saya seperti itu kami lakukan, seperti Helmi sakit, Pak Nurgroho, ya kan, gitu. Sekarang ini Pak siapa ini lagi mau operasi, Raymond operasi telinga, kayak begitu. Jadi betul-betul kita memperhatikan, kita mengasihi lebih yang biasa kita kasih. Memang mungkin akan merasa, kok ini amat sih, proteksi amat sih. Enggak. Itu kita sebagai apa ya, orang tua rohani mereka. Kita sebagai PKS dan kita dipercayakan oleh gereja, secara organisasi, tapi kita dipercayakan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan untuk menjadi gembala bagi kelompok kecil ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, saya mengakhiri. Sasaran Komsel. Sasaran Komsel. Melakukan pelayanan dengan hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjadi seorang PKS, hatinya menjadi salah satu konsep yang paling kuat adalah harus di hati. Sebab kalau dia mudah tersinggung, mudah marah, waduh repot. Jadi PKS. Ya, dia nggak bisa simpan rahasia iman, aduh repot. Ini repot, nggak bisa. Jadi sasaran dari Komsel kita adalah firman Tuhan ajarkan kita melayani itu dengan hati. Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita pandai. Kita pandai mengeksegese, kita pandai dengan homiletik, hermeneutik, bukan. Tapi hati kita yang kita berikan untuk anggota Komsel. Hati kita berikan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dekat dengan kita. Selain suami, selain anak-anak, selain istri, ada orang-orang yang Tuhan percayakan. Siapa mereka? Mereka yang ada 5 sampai 12 orang. Nah, kalau PKS melakukan hal ini dengan baik, gereja itu menjadi ringan kerjanya. Gembala sidang akan menjadi ringan, nggak mati muda, gitu. Ya kan? Gembala sidang menjadi enak layanannya, ya. Itu. Yang pertama kita lihat, hati adalah pusat hidup, sumber hidup. Hati adalah pusat hidup, sumber hidup.
Jadi hati itu tempatnya kita menyimpan setiap jiwa 12 orang itu, 5 sampai 12 orang itu ada di dalam hati kita. Karena dia apa? Dia adalah pusat hidup, dia adalah sumber hidup. Dan 12 orang itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita. Selamatkan jiwa. Wah, dulu kan sering kali kita dengar. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Kan begitu ya? Pernah dengar nggak? Bapak Ibu pernah dengar kan? Berapapun satu jiwa, berapapun harganya, kita bayar. Waduh, hebat juga begitu kan? Begitu disuruh pelayanan, disuruh pergi menginjil. Waduh, saya belum bisa nih. Saya nggak bisa, ini pekerjaan saya nih. Tapi bicaranya, wah, bicaranya tinggi sekali. Untuk jiwa berapapun kita bayar harganya. Begitu suruh cuci, susah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pelayanan bukan karena kita bisa, tetapi hati yang terpanggil untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk kita bawa mereka lewat gereja lokal, kita bawa mereka ke surga. Amin. Untuk kita bawa gereja, bawa mereka ke gereja. Kota kita menangkan, gereja kita menang. Itulah. Untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi mereka. Dan saya percaya, Bapak Ibu, kalau kita lakukan pelayanan Komsel ini dengan sungguh, saya masih ingat Pak Obaja. Walaupun akhirnya beliau juga Komselnya banyak yang ditutup. Tetapi saya sempat belajar di beliau, prinsip 12, saya punya buku. Prinsip 12 itu, ya. Tapi saya melihat bahwa kota Solo itu sangat gereja keluarga Allah itu sangat berpengaruh besar. Bukan hanya kepada para pembesar, tetapi mulai dari tukang beca. Bayangkan kita naik beca, tukang beca itu anggota Komsel. Oh, bayangkan dong. Bukan kita yang menginjil dia yang menginjilin kita. Kan gitu tuh. Itu luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, sasaran Komsel itu melakukan pelayanan bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tetapi hati yang terpanggil untuk mengasihi jiwa, mengasihi gereja, dan mengasihi kota. Kalau itu yang ada pada diri kita, pasti kita akan melakukan dengan tulus. Yang ketiga, pekerjaan sudah disediakan. Komsel sudah ada. Gereja lokal kita sudah ada. Kita tinggal ditugaskan Tuhan menangkan jiwa. Setuju enggak ya? Setuju ya? Semua sudah ada. Komsel sudah ada, gereja lokal sudah ada. Kita tinggal ditugaskan Tuhan untuk menangkan jiwa lewat Komsel. Kita tidak lagi disuruh untuk, enggak, sudah ada Komsel. Tinggal kita kembangkan dari Komsel 1 menjadi Komsel 2, Komsel 2 menjadi Komsel 3. Ya, hari Kamis, Jumat. Lalu Minggu kita bawa ke gereja. Kalau yang kita menangkan anak muda, kita ajak mereka ke RPBI, DNBI. Kalau wanita kita ajak ke WBI. Itu sebetulnya. Pekerjaan sudah disediakan. Harus dikerjakan dengan hati yang benar untuk Tuhan. Ya, pekerjaan sudah disediakan, harus dikerjakan dengan hati yang benar untuk Tuhan. Yang keempat, bukan karena pelayanan, tetapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Sekali lagi saya ulangi. Bukan karena pelayanan. Pelayanan bisa pelayanan sosial, pelayanan apa bisa. Pelayanan bukan karena pelayanan, tetapi karena kepercayaan yang Tuhan
berikan kepada kita, tidak semua orang. Makanya seringkali kita dengar bahwa pelayanan itu sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Tapi ada banyak orang menganggap bahwa pelayanan itu beban, menghalangi karier saya nggak bisa kerja dengan bebas, saya nggak bisa tidur dengan bebas, saya nggak bisa pergi dengan bebas. Sehingga karena mereka menganggap bahwa pelayanan itu menghambat. Tetapi sesungguhnya pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Bukan karena pelayanan, tetapi karena kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kelima terakhir. Fokus pelayanan bukan kepada organisasi, pengurus. Bukan kepada kegiatan. Ya, fokus pelayanan Komsel bukan kepada kegiatan, tetapi fokusnya adalah menghasilkan jiwa-jiwa baru dan Komsel baru. Nah, itu. Jadi fokus pelayanan Komsel itu memenangkan jiwa baru dan Komsel baru. Nah, itu kita harus mulai kerjakan di tahun 2022 ini. Jadi saya mau Komsel yang sudah lebih dari 15, sudah lebih dari 12, lebih dari, harus dipecah, harus mau. Wah, ada kita nih sudah enak nih, kita sudah terlanjur enak nih, kita sudah kompak. Kalau kita udah kompak, mas kita dipisah-pisahin lagi. Jangan, harus mau. Karena fokus pelayanan kita bukan kepada pengurus, bukan kepada kegiatan, bukan kepada organisasi. Tapi fokus pelayanan Komsel itu adalah memenangkan jiwa baru dan buka Komsel baru. Itu fokusnya. Bukan kegiatan kumpul hari Kamis dan hari Jumat, bukan. Yang datang berapa, yang ini berapa, bukan. Tapi jiwa-jiwa kita harus menangkan, lalu kita harus buka Komsel baru. Baik, itu saja yang saya berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat dan juga